Shalom, selamat malam untuk kita semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, ya, sepanjang hari dan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, baik di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, lewat pekerjaan, lewat aktivitas, dan lewat persekolahan anak-anak kita. Ya, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kita, bahkan bagi setiap keluarga-keluarga kita. Dan saya juga percaya bahwa setiap orang yang dalam kelemahan tubuh juga diberi kekuatan, diberi kesembuhan, diberi kekuatan yang daripada Tuhan juga. Dan saya percaya bahwa itu adalah doa-doa kita bersama. Ya, pada malam hari ini untuk memulakan acara ibadah kita pada malam hari ini, dan saya mengajak kita jemaat Tuhan datang kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan, sehingga pada hari ini kita dapat menikmati kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa juga kita pada malam hari ini diberkati Tuhan lewat acara ibadah yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Walaupun ibadah kita secara online, dan saya percaya bahwa kita juga diberkati melalui online, baik di mana-mana pun kita bersama bersekutu di dalam ibadah kita. Dan saya percaya kita juga diberkati Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Nyatakanlah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan. Dan saya ingin membaca satu firman Tuhan, ya, untuk kita pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita juga diberkati melalui firman Tuhan ini, ya. Apabila kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kekuatan. Ya, apabila kita bersyukur kepada Tuhan karena kita melihat ada mukjizat yang terjadi apabila kita bersyukur kepada Tuhan, ya, di dalam kehidupan ini. Ya, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya. Garis besar di atas itu adalah kasih setia Allah kepada orang Israel. Saya membaca firman Tuhan ini untuk kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka itu kita harus bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, ya. Sebelum kita berdoa dan sebelum kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita mengetahui bahwa apabila kita bersyukur adalah kekuatan, ya, adalah kekuatan. Bersyukur juga menguatkan langkah kita, ya. Bersyukur juga di mana kita diberi kekuatan untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Ya, dengan itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Ya, saya percaya di mana-mana pun kita pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita berada pada malam hari ini, baik di dalam pekerjaan kita, baik di membaringkan tubuh kita, baik dimanapun kita berada, saya doakan pada malam hari ini, pasti Anda juga diberkati melalui acara ibadah kita pada malam hari ini. Walaupun secara online, saya pasti bahwa kita semua diberkati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan,
Kami menaikkan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena perlindungan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan saya berdoa pada malam hari ini Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, dan bersyukur karena pertolongan-Mu bagi setiap keluarga kami, keluarga besar kami, SIB Masai. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah memperhatikan kami, Tuhan telah menaungi kami, Tuhan telah menolong kami. Dan kami tahu juga Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami tahu juga Tuhan telah memberi kesembuhan, memberi kekuatan bagi kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat baik buat kami, yang mendahului di dalam setiap langkah kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau telah melindungi kami ya Bapa. Dengan itu juga Tuhan, kami juga bersyukur karena pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi anak-anak kami yang bersekolah. Baik lewat pergi dan balik juga Tuhan, Engkau telah memimpin, Engkau telah menolong mereka di dalam persekolahan mereka juga Tuhan. Begitu juga dengan ibu-ibu sebagai suri rumah tangga yang menjaga anak-anak mereka juga Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan bagi mereka. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa pada malam hari ini Bapa, menyerahkan sepanjang acara ibadah yang kami selenggarakan ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan setiap pemain-pemain musik, setiap pemimpin, dan setiap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini juga Tuhan. Kami doakan Tuhan, urapi mereka pada malam hari ini dengan urapan yang daripada-Mu ya Bapa, supaya kami juga diberkati ya Bapa di surga. Dan hamba-Mu berdoa pada malam hari ini, berkati hamba-Mu yang membawa kami dengan firman. Kami tahu Tuhan, Engkau telah mengurapi semua persiapan-persiapannya ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami berdoa, urapi khususnya pada malam hari ini. Buka hati kami supaya kami dapat mendengar, mengerti akan firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama pada malam hari ini Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan sepanjang acara ini berjalan, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggukan konsentrasi kami tengkingkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Apabila kami datang kepada-Mu ya Bapa, apabila kami berkumpul bersama, baik di dalam perkumpulan kami, baik di dalam keluarga kami, Tuhan berkati kami semua ya Bapa, untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami ya Bapa pada malam hari. Bapa di surga, kami juga berdoa, menyerahkan sepanjang acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami, berkati setiap panjang acara kami berjalan. Apapun acara yang kami jalankan pada malam hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Dengan itu Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Kami buka acara kami dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Dan pada malam hari ini saya menyerahkan waktu, masa bagi acara kita seterusnya. Haleluya. Terima kasih. Tiada yang ku ingini di
Tuhanku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Aku andalkan
Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Sing this song together. Setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan yang kita telah naikkan bersama. Baiklah jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, mari saya ajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, dan Bapa yang kami puja dan hormati dalam nama Yesus. Bapa, kesempatan ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kelanjutan daripada siri pengajaran perjanjian berkat yang akan kami
terus kupas dari minggu per minggu, dan hamba-Mu berdoa kiranya melalui pelajaran ini kami semakin dibantu untuk bertumbuh, menjadikan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan, bahkan berjalan di dalam perjanjian-Mu dengan bersandar kepada kekuatan Allah melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan melalui firman ini juga biarkan kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu yang berbicara daripada firman, hamba mohon pengurapan daripada Yesus sehingga melalui firman kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mari kita lanjutkan pelajaran perjanjian berkat, di mana kita masih mengupas tentang kekuatan yang kita harus besarkan atau pertajamkan di dalam pengajaran perjanjian berkat ini. Saudara, seperti yang saya berkata di minggu-minggu yang lalu, semua kita belum sempurna untuk menguasai ketujuh kekuatan ini. Namun mari kita merelakan hati kita untuk diajar oleh firman Tuhan dengan cara yang sederhana, di mana setiap hari kita mulai mengembangkan, setiap hari kita mulai membentuk diri kita, khususnya mengenai pelajaran ini, untuk semakin hari semakin tajam meraih kekuatan Tuhan melalui perjanjian berkat ini. Saudara, minggu ini kita akan masuk di kekuatan yang ketiga dalam tema besar kita, yaitu sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Dan kita akan memasuki atau mempelajari kekuatan yang ketiga. Saya ingin mengulangi lagi. Kekuatan pertama adalah mengelola. Kita sudah mengupas bahagian ini, di mana kita harus mengembangkan kekuatan mengelola, yaitu apa yang Tuhan berikan atau taruhkan di kita, percayakan kepada kita hartanya Tuhan, dan kita sebagai hamba, kita harus mengelola harta Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Harus mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu besar, apakah itu kecil, dengan penuh kesetiaan. Itu kekuatan yang pertama. Saya berdoa agar kita mulai menghidupinya, mengembangkannya, mempertajamkan kekuatan mengelola kita. Dan saya percaya di masanya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada Anda. Bahkan ada yang sudah terjadi sekarang ini. Haleluya. Dan yang kedua, di minggu yang lalu kita sudah mengupas atau mempelajari kekuatan yang kedua adalah memberi. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Ini adalah melalui prinsip Alkitab. Mari kita mulai mempertajamkan ibadah memberi kita kepada Tuhan. Amin. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak boleh mendustai firman-Nya. Jika kita mulai mengembangkan, mempertajamkan prinsip memberi kita menurut Alkitab, dengan sini saudara, Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Haleluya. Dan pada minggu ini, saudara, kita lanjutkan dengan kekuatan yang ketiga. Apakah kekuatan yang ketiga itu? Kekuatan yang ketiga adalah bekerja. Sekali lagi saya mengulanginya. Kekuatan yang ketiga adalah bekerja. Saudara, di dalam meraih berkat Tuhan, di dalam menerima berkat Tuhan, kekayaan yang Tuhan sediakan buat kita, kita harus memiliki kekuatan yang ketiga, mempertajamkan kekuatan yang ketiga, yaitu bekerja. Untuk melanjutkan pemberitaan firman, saya sekali lagi ingin membawa kita membaca di Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Sekali lagi, Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi
haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, ini adalah firman yang akan kita pegang sepanjang siri pengajaran perjanjian berkat. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan. Saya mengulanginya, Dia tidak hanya memberi kita kekuatan dengan sini tetap kekayaan, tetapi Dia memberikan kita kekuatan. Haleluya. Kekuatan-kekekuatan ini harus kita pertajamkan setiap hari dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Untuk meraih kekayaan, berkat yang Tuhan sediakan. Karena tanpa ada kekuatan, sebanyak manapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan bertahan di dalamnya karena kita tidak punya kekuatan. Dengan sini firman Tuhan memberitahu, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tugas saya, tugas saudara mengembangkan kekuatan, hidup di dalam kekuatan itu, sehingga melalui kekuatan itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu dinikmati sesuai kehendak Tuhan. Baiklah saudara, saya ingin membawa kita membaca di Amsal bab yang ke-10 ayat yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal bab yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wow, ini firman Tuhan di Amsal. Saya ulangi lagi saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya. Satu lagi, Ulangan bab 28 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi begini, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dengan sini ada dua ayat ini, Amsal 10 ayat 4 dengan Ulangan 28 ayat 8. Ayat ini sangat berkesinambungan, saudara. Di mana di dalam Amsal ditegaskan tangan orang yang lamban. Lamban maksudnya lambat bertindak, atau dalam bahasa dalamnya malas, membawa kemiskinan. Sebab malas dan lambat bertindak. Sebaliknya dikatakan firman, tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Lalu kesinambungan daripada ayat ini dituliskan di Ulangan 28 ayat 8. Dikatakan begini, Tuhan akan memerintahkan. Dengan sini saudara, kalau Tuhan memberikan perintah, semuanya pasti terjadi. Amin. Tidak ada yang tidak terjadi kalau Tuhan memberi perintah. Dengan sini dikatakan di ayat Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu. Ini adalah cara Tuhan bekerja melalui perjanjian berkat. Dia akan memerintahkan berkat kepada lumbung kita, kepada usaha kita. Tapi dengan sini, dengan cara bekerja. Haleluya. Dengan cara bekerja. Makanya saudaraku, mari kita bekerja dengan cara bagaimana Tuhan ingin kita bekerja, karena itu adalah kekuatan untuk meraih berkat kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, dunia modern sekarang ini mungkin mengajar kita dengan cara yang tidak masuk akal. Seperti begini, kalau Anda membuka di media-media, orang sangat sangat taksub sekarang dengan bekerja sedikit
tetapi menuai hasil yang banyak. Oh, itu keinginan dunia, ya. Orang dunia semuanya ingin seperti itu. Bekerja sedikit saja, tapi lumayan yang didapati. Itu mungkin dunia ajalkan dengan berbagai cara. Ada juga prinsip di dunia seperti ini, ya. Mereka mengajarkan seperti ini. Bekerja adalah segala-galanya. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan tenaga mereka hanya untuk bekerja. Karena menurut mereka bekerja adalah segala-galanya. Ini prinsip dunia. Yang bekerja keras dan ada yang bekerja goyang kaki tapi dapat dapat penghasilan lumayan. Ini prinsip dunia. Persoalan kita pada hari ini, apakah prinsip Alkitab tentang bekerja? Oke, sebelum itu kita rujuk dulu di Kejadian. Kejadian bab yang kedua, kita boleh membaca keseluruhan pasal yang kedua, namun saya mau kamu teks ayat 3, 15 dan 19. Kita melihat itu cerita Adam, ya. Bagaimana Tuhan bekerja ataupun menjalankan yang perjanjian berkat melalui Adam yang pertama dan yang kedua kepada bangsa Israel. Saudara, yang bangsa Israel kita dapat lihat di Ulangan 28, seluruhnya pasal 28. Bahagian manusia, pertama Adam, dikatakan di Kejadian, Adam harus mengusahakan taman. Dengan maksud bekerjalah, mengusahakan taman. Dan kedua, Adam diminta Tuhan untuk memelihara taman. Ini dalam kata kutip bekerja juga. Dan yang ketiga, bahagian manusia Adam diminta diberi kuasa untuk memberikan nama kepada semua binatang di dalam taman itu. Jadi ini bahagian manusia, bahagian Adam. Jadi Adam melakukannya dengan sangat konsisten. Entah berapa lama Alkitab tidak mencatat sehingga Adam jatuh di dalam dosa, dan Adam melakukannya, saudara, dengan sangat konsisten, yaitu mengusahakan taman, memelihara Taman Eden maksud saya, sehingga semuanya dalam keadaan yang baik. Ini dilakukan oleh manusia. Dengan sini di ayat yang ke-29 dikatakan begini, Kejadian 2, dan bahagian Allah adalah Allah memberkati. Amin. Memberkati usahanya Adam, memberkati pemeliharaan Adam kepada taman itu, memberkati setiap hewan yang telah diberikan nama oleh Adam. Tuhan Allah memberkati. Ini caranya perjanjian berkat. Saudara, kalau kita perhatikan lagi di konteks orang Israel di Ulangan bab 28, orang Israel harus bekerja menabung. Menabung maksudnya di lumbung mereka. Harus bekerja menabung di lumbung, apakah itu tuayan gandum, tuayan bali dan sebagainya, anggur. Mereka harus menabung. Ini dikatakan lumbung. Dan harus mengusahakan. Usaha bicara mengenai bisnis. Jadi ini dikerjakan oleh orang Israel, di mana mereka berpindah dari negeri ke negeri sebab kejadian pada waktu itu. Namun Tuhan tetap memperingatkan bangsa Israel untuk tetap bekerja, mengusahakan tanaman. Kalau dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, 28 ayat 8 tadi, Ulangan 28 ayat 8, apa dikatakan? Ketika bangsa Israel melakukan bahagian mereka, yaitu bekerja menabung atau mengusahakan sesuatu kepada tanah di mana mereka usahakan, Allah konsisten dengan cara perjanjiannya. Seperti mana dia konsisten dengan Adam, dia konsisten juga dengan bangsa Israel, yaitu apa, saudara? Memerintahkan berkat. Haleluya. Tuhan memerintahkan berkat ketika bangsa Israel setia di dalam bahagian mereka, yaitu bekerja. Dengan sini, saudaraku, Tuhan ingin sekali kita mengembangkan kekuatan bekerja ini. Maka itu, kalau Tuhan telah memberkati Anda dengan pekerjaan yang Anda ada sekarang ini, jangan sekali-kali mengeluh dengan pekerjaanmu.
Jangan sekali-kali merungut dengan pekerjaanmu. Pertama, mensyukurinya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena engkau memiliki pekerjaan. Seperti pelajaran kita di minggu yang pertama, kekuatan yang pertama, mengelola, bermulalah dengan hal-hal kecil. Engkau mensyukuri hal-hal yang kecil, maka Tuhan dengan wibawanya Tuhan, dengan kedaulatannya Tuhan, mempercayakan kepada engkau hal-hal yang besar. Apakah Anda mengimaninya? Kalau imaninya, katakan amin. Haleluya. Tuhan konsisten, saudara, memerintahkan berkat kepada bangsa Israel. Itu makanya bangsa Israel tidak pernah kekurangan. Kenapa? Sebab diperintahkannya lah berkat kepada mereka yang setia, melakukan kekuatan, memiliki kekuatan, yaitu bekerja untuk meraih berkat Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, pada hari ini mari kita membahas ada tiga perkara berkaitan dengan kehidupan bekerja. Ada tiga tingkat kehidupan bekerja yang selalunya dikaitkan dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan. Jadi kita ingin membahas perkara ini supaya nanti ketika kita mengerti kenapa kita harus bekerja dan seperti apa kita harus bekerja di dalam perjanjian berkat ini. Sekali lagi saudaraku, saya sangat percaya ketika kita berada di negeri Johor, khususnya kita anggota besar, keluarga besar SMP Skudai, apakah kita bekerja di Johor, bekerja di Singapura, bekerja di mana-mana di sekitar Semenanjung ini, namun kita menjadi anggota di SMP Skudai, saya memberitahu Anda, bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagimu. Maka pada hari ini, mari kita belajar. Kenapa ya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita berada di sini? Mari kita melihat ada tiga tingkat kehidupan pekerjaan yang selalunya berlaku di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, saudara, orang yang tidak bekerja. Ini tingkat yang pertama. Tingkat kehidupan manusia dalam pekerjaan. Ya, yang pertama adalah orang yang tidak bekerja. Ini juga dikategorikan dalam golongan pekerjaan. Orang yang tidak bekerja. Karena begini, kalau orang bertanya, apa pekerjaanmu? Oh, tidak bekerja. Jadi ini tingkat yang pertama, tidak bekerja. Jadi dengar sini, untuk kita yang memang belum dapat pekerjaan selepas pandemik ini, maka dengar sini, kita mesti berdoa kiranya Tuhan dalam kedaulatannya, kiranya Tuhan dalam kemahakuasaannya akan membuka peluang pekerjaan bagi kita. Amin. Jadi tingkat pertama di dalam pekerjaan manusia adalah disebut sebagai orang yang tidak bekerja. Kita boleh baca di 2 Tesalonika ayat bab yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, saya ingin membawa kita membaca ini. 2 Tesalonika bab yang ketiga ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan ayat 11. Paulus memberi penegasan kepada orang-orang yang hidup di Tesalonika pada waktu itu bahwa mereka harus bekerja untuk meraih berkat Tuhan. Namun ada di kalangan di antara orang-orang atau jemaat Tuhan di Tesalonika pada waktu itu memang tidak mau bekerja. Maka Paulus dengan sangat keras memberi peringatan kepada orang seperti itu, kalau tidak bekerja jangan makanlah. Seperti itulah ayatnya, saudara, ya. Agak keras
Namun begini, karena Paulus mengasihi mereka, Paulus mau mereka meraih berkat Tuhan. Tetapi jika mereka tidak bekerja, persoalannya bagaimana mungkin Tuhan ingin memberkati mereka? Amin. Orang yang tidak bekerja, saudara, mereka itu hidup dalam hukum belas kasihan. Mereka hanya hidup di dalam belas kasihan orang. Mungkin ahli keluarga meminta-minta daripada bapak, daripada mama, daripada abang dan orang yang terdekat, sebab tidak bekerja, tapi perlu makan kan? Jadi ini bukan cara yang baik. Kita harus bekerja. Saya percaya anggota ICBS Kudai adalah orang yang bekerja. Kenapa? Karena kita berada di negeri orang. Tidak mungkin boleh hidup, saudara, kalau tidak bekerja. Ini negeri orang. Kita harus bekerja. Kalau orang yang tidak bekerja itu dikatakan di dalam firman, mereka itu hidup di dalam hukum belas kasihan. Dalam kata lebih kasar lagi, mereka itu sama seperti pengemis. Sangat menyedihkan. Saudaraku, dengar sini, ini dikatakan firman, pengemis tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang bekerja, Tuhan akan memberkati dia. Hanya sebagai sebuah kesaksian singkat. Itu makanya saudara, kalau Anda terkadang berjalan bersama saya atau bertemu dengan saya ketika ada orang mengemis, sangat jarang sekali saya memberi derma seperti itu kepada pengemis. Sangat jarang. Kecuali memang pengemis itu dalam keadaan yang memang tidak boleh bekerja lah, yang sepertinya lumpuh seperti itu, saya akan memberi, saya akan menderma, maksud saya seperti itu. Tapi kalau dia dengan anggota badan yang lengkap tetapi mengemis, jarang sekali saya memberi. Sebab saya berpegang kepada firman Tuhan ini. Orang yang menjadi pengemis, Tuhan tidak akan memberkati mereka. Maka dengan ini saudara, di dalam perjanjian berkat ini, kita harus mencari pekerjaan, harus bekerja. Bagaimana cara pun kita harus menjadi orang yang bekerja. Kenapa? Sebab bekerja adalah satu tool, satu cara, alat bagaimana Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan pekerjaan kita. Haleluya. Mari saudara, ini adalah kekuatan yang harus kita pertajamkan. Maka itu bersyukurlah atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Entah itu pekerjaan di dalam bangunan, Anda sebagai orang yang bekerja di dalam bangunan, entah Anda sedang melakukan pekerjaan yang di luar bangunan. Dengan sini, itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri di dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin. Saudaraku, yang kedua, tingkat pekerjaan yang kedua yang selalu menjadi yang dikaitkan dengan pekerjaan adalah orang yang rajin bekerja. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua, orang yang rajin. Ya, orang yang rajin bekerja terdapat di Amsal. Kita boleh baca di Amsal 10 ayat keempat. Kita sudah baca tadi ayat firman Tuhan ini bunyi begini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, right. Jadi orang tingkat yang kedua adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu di dalam hukum disebut sebagai rajin pangkal kaya. Ini prinsip dunia, ya. Jadi orang-orang yang rajin bekerja, saudara, biasanya mereka mendapatkan hasil daripada kerajinan mereka. Cepat atau lambat itu terserah pada waktu. Namun pada akhirnya mereka akan mendapatkan hasil daripada pekerjaan mereka. Itu adalah orang yang rajin. Orang yang rajin bekerja.
Jadi orang dunia pun melakukan perkara yang sama. Ya, mereka rajin bekerja. Saya ada bercerita dengan beberapa teman Chinese saya waktu masih berada di Kuala Lumpur. Mereka selalu berkata begini, kalau kita ingin mendapat sesuatu yang besar, kita harus bangun awal pagi, keluar awal pagi, balik malam. Wah, ini prinsip mereka lah. Tetapi secara logiknya ya benar, dan kita juga melihat hasil daripada kerja keras mereka. Ini prinsip dunia, rajin pangkal kaya. Di mana orang yang rajin bekerja, mereka akan mendapatkan hasil daripada kerajinan mereka, kerja keras yang mereka kerjakan setiap hari. Jadi saudaraku, apa yang kita harus lakukan di sini adalah kita mesti melatih diri kita untuk menjadi orang yang rajin di dalam pekerjaan kita. Entah ada bos kita atau tidak ada bos kita, kita tetap menjadi orang yang jujur di dalam pekerjaan kita. Amin. Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati kita seperti tuntutan di mana kita harus diminta untuk bekerja. Dalam bahasa pekerjaan adalah tidak boleh ngulang. Ini entah Anda mengerti atau tidak. Ini tidak boleh malas di dalam pekerjaan. Harus bekerja seperti yang dituntut oleh kita. Dan ini prinsip yang ditanam, yang diajarkan oleh dunia, dan Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang rajin di dalam pekerjaan kita. Dengan mensyukuri pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rajin, lambat atau cepat, dia akan menikmati. Dia akan merasakan, mengalami hasil daripada kerja kerasnya. Namun begini saudara, setiap hasil yang dikerjakan kita boleh dirosakkan oleh krisis, boleh diambil dengan kegoncangan-kegoncangan yang di bumi. Dikatakan di firman Tuhan, itu boleh dimakan gegat dan karat dan gegat. Dikatakan di firman Tuhan ya. Tetapi kita mesti rajin melakukan pekerjaan kita, tapi hasilnya tidak ada jaminan. Kalau di tingkat yang kedua ini masih boleh dimusnahkan, masih boleh dihabiskan dengan apa-apa yang terjadi di muka bumi. Ini tingkat yang kedua. Kalau kita hanya sampai di tingkat yang kedua saudara, kita belum berjalan di dalam perjanjian berkat ini. Mari kita kupas yang terakhir. Ini tingkat yang ketiga di dalam pekerjaan. Tingkat yang ketiga adalah orang yang rajin bekerja dalam iman, di dalam perjanjian berkat. Haleluya. Mereka tetap rajin bekerja seperti poin yang nomor 2, tingkat yang nomor 2, tetap rajin bekerja, tetapi bekerja di dalam iman. Karena mereka mengerti perjanjian berkat itu. Sebab perjanjian berkat itu adalah Tuhan memberkati, Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Jadi yang ketiga adalah orang yang rajin bekerja dalam iman, dalam perjanjian berkat. Orang yang rajin bekerja dalam iman, saudara, mereka itu hidup di dalam hukum perjanjian. Sekali lagi, orang yang rajin bekerja di dalam iman, mereka hidup di dalam hukum perjanjian. Di mana dikatakan di Ulangan 8 ayat ke-18, Tuhan sudah meneguhkan perjanjiannya dengan apa? Mengikrarkan, saudaraku. Mengikrarkan. Ikrar dalam bahasa aslinya di sini dengan sumpah. Dengan sumpah, saudara. Kepada nenek moyang kita, dia sudah bersumpah untuk memberkati kita jika kita berjalan di dalam perjanjiannya. Maka ketika kita bekerja, mari dengar sini, bekerja dengan iman. Apa maksudnya? Kita mengikut sertakan Tuhan
di dalam pekerjaan kita. Bukan hanya dengan hikmat kita, bukan hanya dengan kekuatan kita, bukan hanya dengan pengalaman kita, tapi mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Apakah engkau seorang pegawai tertinggi? Apakah engkau seorang pekerja biasa? Saudara, engkau mesti mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Sebagai contoh, kita perhatikan Abraham. Ketika dia dengan anak buahnya, Lot, sudah semakin banyak harta mereka, sudah semakin banyak pekerja-pekerja mereka, tempat di mana mereka berada sudah tidak cukup. Dan Abraham berkata kepada Lot, Lot, tidak baik kalau kita bergaduh. Maka pilihlah di mana engkau mau hidup. Lot seorang yang tamak, saudara. Dia memilih tempat-tempat yang baik. Pada waktu itu, tempat yang baik adalah di antara tanah Gosen, di antara tanah Sodom. Dan Lot memilih hidup di sana. Pada waktu itu, Sodom masih baik, belum ditunggang balikan oleh Allah. Dan Lot memilih tinggal di sana. Sedangkan yang tinggal hanya di tanah-tanah gersang, itu di Kanaan, Abraham memilih tinggal di situ. Tapi dengar sini, karena Abraham beriman di dalam pekerjaannya, dengar sini, Tuhan memerintahkan berkat kepada Abraham. Apa yang terjadi, saudara? Sodom, Gomora ditunggang balikkan Tuhan. Walaupun Lot banyak harta pada waktu itu, tapi hilang. Oleh karena apa? Tidak disertai dengan iman. Dengan maksud kata lain, tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Saudara, saya mendorong kita sebagai orang yang bekerja, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali membuatkan Tuhan tidak hadir di dalam pekerjaan kita. Apakah Anda bekerja dengan government? Apakah Anda bekerja swasta? Apakah Anda bekerja sendiri? Mengusahakan bisnismu sendiri? Ikut sertakan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan tidak mungkin ada sesuatu terjadi di situ. Amin. Izinkan Tuhan bersama engkau di dalam pekerjaanmu. Sama seperti Abraham. Ketika dia mengizinkan Tuhan, maka Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Itulah hukum hidup di dalam perjanjian. Bekerja dengan iman berarti mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Sama juga halnya dalam pelayanan, saudara. Jangan mau melayani oleh karena Anda berpengalaman. Jangan mau melayani oleh karena Anda pernah melakukannya. Jangan mau melayani karena kamu tahu melakukannya. Tapi mari melayani. Ikut sertakan Tuhan dalam pelayanan kita. Maka ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Sama seperti pekerjaan Anda. Ikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan Anda. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya yang luar biasa, yang tidak difikirkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, yang tidak pernah timbul di hati kita. Dengar sini, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita membangun kekuatan bekerja dalam diri kita. Ya, kalau selama ini Anda bekerja dengan bersungut-sungut, Anda bekerja dengan mengeluh dengan pekerjaanmu, saya memberitahu kamu pada hari ini, bertobatlah. Bertobatlah. Mulai daripada hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, bersyukurlah. Mengucap syukurlah setiap hari dalam pekerjaanmu. Dan izinkan Tuhan ikut serta di dalam pekerjaanmu itu, di dalam usahamu, di dalam bisnismu. Dengar sini, Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atas lumbungmu, ke atas usahamu, dan Dia memberkati engkau. Amin. Saudaraku, mari kita membangun, mempertajamkan bahagian kekuatan yang ketiga, yaitu bekerja di dalam iman. Haleluya. Dan saya berdoa,
Kiranya Tuhan memberkati semua kita yang bekerja, melindungi, menjaga kita, dan yang terpenting kita setia dengan bahagian kita, yaitu mengusahakan taman, memelihara taman, mengusahakan lumbung kita, mengusahakan usaha kita, dan Tuhan akan memberkati. Sebab itu janjinya, Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dia akan menggenapinya. Lambat atau cepat bukan urusan kita. Urusan kita adalah setia di bahagian kita. Tuhan akan menggenapkan firman-Nya dalam kehidupan Anda. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur kami untuk firman-Mu. Kami telah belajar kekuatan yang ketiga, yaitu bekerja di dalam iman dalam perjanjian berkat ini. Bapa, kami berdoa, biarlah mulai daripada kami, setelah kami mendengar firman-Mu, Tuhan, jika selama ini kami bersungut-sungut dengan pekerjaan kami, ketika selama ini kami mengeluh dengan pekerjaan kami, ampuni kami Tuhan, karena kami bersalah terhadap Engkau, sebab Engkau memberikan kami pekerjaan itu, dan kami sepatutnya bersyukur atas pekerjaan kami dan mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan kami. Dan kami berdoa, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kami. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa bagi anggota keluarga besar ini yang sedang mencari pekerjaan oleh karena kesan pandemik yang telah berlalu. Kami berdoa Bapa, bukakanlah peluang pekerjaan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Dan juga kami berdoa Bapa di surga yang sedang bekerja di dalam pekerjaan mereka, Bapa, ajar kami untuk bersyukur di atas pekerjaan kami. Oleh karena kami tahu ketika kami bekerja dengan iman, maka Tuhan memerintahkan berkat kepada kami. Haleluya, kami bersyukur Bapa di surga. Diberkatilah seluruh keluarga besar ICBS Kudai ketika kami melatih diri kami untuk mengembangkan kekuatan ketiga, maka Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.